Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesya Nera, NIM 2013-011. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang parasitologi. Parasitologi berasal dari kata parasitos yang artinya organisme yang mengambil makanan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, parasitologi adalah ilmu yang mempelajari organisme-organisme yang hidup sementara atau tetap atau di permukaan organisme lain yang dihinggapi untuk mengambil makanan sebagian atau seluruhnya dari organisme itu. Parasit dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu ada golongan fitoparasit, bisa kita sebut dengan parasit tumbuhan. Contohnya itu ada jamur, ada bakteri. Golongan yang kedua itu ada zooparasit, parasit hewan. Parasit hewan ini memiliki 2 golongan. Yang pertama itu ada protozoa dan yang kedua ada metazoa. Golongan yang ketiga itu ada spirochaete dan virus. Parasit mempunyai daur hidup. Lalu, apa itu daur hidup parasit? Pentingkah kita mempelajari daur hidup parasit? Sangat penting, karena kepentingan mempelajari daur hidup parasit pada manusia adalah untuk mengetahui stadium dalam daur hidup parasit yang dipakai untuk kepentingan diagnosis. Menurut sifat hidupnya, parasit dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada menurut tempat hidupnya, menurut keperluan akan hospes, menurut jenis hospes yang dihinggapi, dan ada menurut lamanya hidup pada hospes. Menurut tempat hidupnya, parasit dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada ektoparasit, parasit yang hidup di permukaan hospes, dan yang kedua itu ada endoparasit, parasit yang hidup pada organ dalam hospes. Menurut keperluan akan hospes dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada parasit obligat, parasit yang selalu membutuhkan hospes, akan mati jika tidak ada hospes. Contohnya itu adalah cacing dalam perut. Parasit fakultatif atau parasit yang hidup dengan mengambil makanan pada hospes tertentu tetapi juga dapat hidup tanpa hospes. Contohnya itu adalah nyamuk. Menurut jenis hospes yang dihinggapi dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu ada monoksen, parasit yang tinggal pada satu hospes saja. Dan yang kedua itu ada parasit poliksen, parasit yang ditemukan pada lebih dari satu jenis hospes. Menurut lamanya hidup pada hospes dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada parasit permanen dan ada parasit temporer. Parasit permanen yaitu parasit yang menetap pada hospes tertentu. Parasit temporer itu parasit yang sewaktu-waktu menghinggapi hospesnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hospes. Menurut macamnya, hospes dibagi menjadi 4. Apa saja? Yang pertama itu ada hospes definitif. Yang kedua ada hospes perantara, ada hospes reservoir, dan ada hospes paratenik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hospes. Menurutnya, macam-macam hospes dibagi menjadi 4. Apa saja? Yang pertama itu ada hospes definitif, yang kedua ada hospes perantara, yang ketiga ada hospes reservoir, yang keempat ada hospes paratenik. Parasit diatur dalam International Code of Zoological Nomenclature. Tiap parasit digolongkan ke dalam spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum, dan kingdom. Pemberian nama parasit ini diatur dalam sistem binomial, yaitu sistem 2 nama, genus dan spesies. Contoh klasifikasi taksonomi nematoda, yang pertama itu ada taksonomi nematoda, yang kedua ada helminatologi,
dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada Nematelmites kelas nematoda usus jaringan. Yang kedua ada Platyhelminthes, itu dibagi menjadi paru-paru, usus, darah, hati. Selanjutnya kita akan membahas tentang nematoda usus. Cara infeksinya menjadi 3, dengan cara secara langsung, dengan secara modifikasi tipe langsung, dan secara penetrasi kulit. Baik, saya akan menjelaskan nematoda usus secara langsung. Dalam hal ini, cacing dewasa langsung tumbuh dari telur cacing begitu sampai dalam traktus intestinalis. Siklus hidupnya itu seperti cacing dewasa, lalu bertelur, lalu menetas dalam usus, lalu akan menjadi cacing dewasa lagi, seperti itu. Modifikasi dari tipe langsung, telur cacing berembrio masuk dalam intestinum, menetas menjadi larva finaliform, menembus dinding intestinum dan masuk ke dalam aliran darah, masuk dalam siklus paru-paru, tertelan dan dewasa dalam intestinum. Dan yang terakhir ada tipe penetrasi kulit. Telur menetas di tanah, berkembang dari larva menjadi larva filariform, menembus pori-pori kulit manusia, lalu ke pembuluh darah, lalu siklus paru-paru, lalu tertelan, dewasa dalam usus. Selanjutnya, siklus paru, larva filariform dalam aliran darah, lalu ke jantung, lalu ke paru, lalu ke saluran pernapasan atas, lalu tertelan, lalu ke dewasa dalam usus besar. Selanjutnya yaitu ada trematoda darah. Hospes dan nama penyakitnya ada 3 spesies. Yang pertama itu ada Schistosoma japonicum, yang kedua ada Schistoma mansoni, yang ketiga ada Schistoma haematobium. Hospes definitif itu yaitu contohnya seperti manusia. Kalau hospes perantara itu seperti contohnya binatang, dan morfologi dan alur hidup. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ke bawah. Atas, 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 atas.